Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, karena anugerah dan pertolongan Tuhan, kami boleh kembali sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap kami untuk mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan saat ini, serta dimampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tanpa terkecuali pasti ingin menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Akan tetapi kebaikan Tuhan hanya dapat dinikmati oleh orang-orang tertentu, oleh orang-orang yang memiliki ketulusan hati, seperti yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-28. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasalnya yang ke-73, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Diberkatilah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mazmur ini ditulis oleh seorang yang bernama Asaf. Dia adalah seorang pemimpin musik di Bait Allah. Seorang yang tugasnya mengatur dan memainkan musik serta pujian penyembahan di Bait Allah. Sebagai seorang yang setia melayani Allah lewat pujian, lewat musik, Asaf sangat mengerti dan paham bahwa Allah sangat baik bagi orang-orang yang tulus hatinya. Seperti yang terdapat pada ayatnya yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Tulus hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak berpura-pura. Tulus hati artinya sungguh-sungguh. Tulus hati artinya jujur. Allah baik terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh, orang yang tidak pura-pura, dan orang yang jujur hatinya. Akan tetapi pada kenyataannya Asaf sebagai seorang pelayan Allah yang selalu ada dan siap melayani Tuhan lewat pujian, lewat musik, lewat penyembahan, tidak selalu dapat hidup di dalam ketulusan hati yang dikehendaki Allah. Kita melihat pada ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Asaf berkata, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana agar Asaf dapat menjaga hatinya tetap bersih, tetap tulus, sehingga ia dapat menikmati kebaikan Allah. Sebagai seorang pelayan yang selalu siap sedia untuk melayani Tuhan di Bait Allah, lewat musik, lewat pujian dan penyembahan. Kenyataannya, Asaf seringkali tidak memiliki ketulusan hati. Dia berkata pada ayatnya yang ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama yang kita belajar pada pagi hari ini, bagaimana seorang Asaf dapat menjaga agar hatinya tetap bersih. Dia berkata pada ayatnya yang ke-17 dalam pembacaan firman Tuhan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah
dan memperhatikan kesudahan mereka. Hal yang pertama agar Asaf dapat mempertahankan atau menjaga hatinya tetap bersih dalam melakukan semua tugas-tugasnya. Yang pertama, Asaf mendekat kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iri hati, kecemburuan merusak ketulusan hati seorang Asaf. Rasa iri hati terhadap kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ayat yang kedua, dia berkata, aku hampir sedikit lagi terpeleset dan tergelincir karena rasa cemburu melihat kehidupan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Hidupnya lebih mujur, hidupnya lebih berhasil, hidupnya lebih menyenangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Asaf melihat bahwa kehidupan orang-orang fasik, mereka tidak mengalami kesakitan. Dikatakan ayat yang keempat, kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka itu hidup berkalungkan kecongkakan. Ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-16. Bagaimana Asaf merasa iri hati, melihat kemujuran, keberhasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang hidupnya di luar daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, yang dapat merusak ketulusan hati yang kedua adalah keputusasaan. Depresi dialami oleh seorang Asaf. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Asaf merasakan depresi, merasakan putus asa, merasakan kehilangan harapan. Dia yang berusaha untuk hidup tetap kudus, untuk hidup tetap tulus di dalam mengerjakan segala sesuatunya. Dia berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Karena dia merasakan tiap-tiap hari kehidupannya mengalami tulah. Tiap-tiap hari kehidupannya selalu kena hukuman pada ayatnya yang ke-14. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Asaf melihat bahwa kehidupan orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang fasik, hidupnya lebih menyenangkan dibandingkan dengan kehidupannya sebagai orang yang taat, sebagai orang yang setia melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dia berkata, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Dia merasakan bahwa hidupnya sebagai orang yang percaya akan Allah selalu diperhadapkan dengan kesulitan, selalu diperhadapkan dengan pergumulan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16 menggambarkan bagaimana seorang Asaf, seorang pelayan Allah, menghadapi keputusasaannya, melihat kehidupannya yang tidak pernah lepas dari pergumulan dan masalah. Dia membandingkan hidupnya dengan orang-orang yang tidak percaya akan Kristus. Dia dapati orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Allah, hidupnya lebih baik daripada dirinya. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap dekat dengan Allah membawa Asaf ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Dia berkata pada ayatnya yang ke-16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dan ayatnya yang ke-17 dia berkata, ayat ke-17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan.
Asaf dapat menjaga ketulusan hatinya. Asaf dapat menjaga kebersihan hatinya. Hanya dekat dengan Allah saja. Ketika Asaf dekat dengan Allah, dia berkata sampai ayatnya yang ke-17, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan Asaf mendekat, dengan Asaf dekat kepada Allah, Asaf dapat melihat, Asaf baru dapat melihat bagaimana sesungguhnya Allah memperlakukan orang-orang fasik. Ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, sesungguhnya ditempatkan di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Bapak, Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Asaf mampu menjaga ketulusan hatinya. Asaf mampu menjaga akan hatinya supaya tetap bersih. Dia mendekat dengan Allah. Dia mendekat kepada Allah. Dengan dia mendekat kepada Allah, dia bisa melihat bagaimana sesungguhnya perlakuan Allah terhadap orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka dikatakan kau pandang hina, ayat yang ke-20. Allah memandang hina orang-orang yang tidak mengenal akan Allah. Dia menempatkan mereka di tempat-tempat yang licin, yang sewaktu-waktu dapat jatuh, hancur, dan binasa. Hal itu hanya bisa dilihat Asaf ketika Asaf mendekat kepada Allah. Yang kedua, kita belajar pada pagi hari ini. Dengan Asaf mendekat kepada Allah, Asaf bisa merasakan, Asaf bisa mensyukuri kebaikan Allah di dalam hidupnya. Dia tidak lagi meratapi, dia tidak lagi menyesali akan penderitaan-penderitaan yang dialami di tengah-tengah dunia ini. Karena pada akhirnya dia akan menerima kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana supaya Asaf dapat menjaga hatinya tetap bersih dan tulus. Ayatnya yang ke-23 dalam pembacaan kita. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Asaf mengerti bagaimana dia harus menjaga kebersihan hatinya. Asaf mengerti bagaimana dia harus bisa memiliki ketulusan hati di dalam dia melakukan tugas panggilannya. Dia berkata bahwa tetap dekat kepada Allah. Karena dengan tetap dekat kepada Allah, dia bisa merasakan, dia bisa melewati masa-masa yang sukar dan sulit. Ayat ke-21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Di dalam segala ketidakmengertiannya, di dalam segala kesulitan yang menyakitkannya, Asaf tetap memilih untuk ada di dekat Allah. Ayatnya yang ke-23. Karena dengan dia dekat dengan Allah, Allah tetap dikatakan engkau memegang tangan kananku. Dengan Asaf tetap mendekat kepada Allah, dia tahu bahwa Allah lah yang pegang kendali atas hidupnya. Allah lah yang menuntun dia. Allah lah yang memegang tangan kanannya. Dan yang kedua, dengan dia tetap tinggal, dengan dia tetap dekat dengan Allah, dia dapat
dia tetap ada di dalam nasihat dan tuntunan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Hal yang kedua, kita belajar bagaimana Asaf menjaga agar hatinya tetap bersih dan tulus. Asaf tetap dekat dengan Allah meskipun di dalam ketidakmengertiannya, meskipun di dalam kesakitan dan di dalam segala penderitaan yang harus dia hadapi. Karena dia tahu dengan dia tetap dekat dengan Allahnya, maka dia akan hidup, maka dia akan tetap menerima nasihat Allah. Yang ketiga, semakin dekat dengan Allah, kita melihat ayatnya yang ke-28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Hal yang ketiga, Asaf semakin, kalau tadi dia dekat, tetap dekat, dia semakin dekat dengan Allah. Karena dengan diam, jikalau dia menjauh dari Allah, ayat yang ke-27, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Sehingga Asaf semakin dekat dengan Allah dan menjadikan Allah satu-satunya fokus hidupnya. Ayatnya yang ke-25, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain daripada engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Allah adalah satu-satunya fokus hidup seorang Asaf. Allah adalah tempat perlindungan yang teraman bagi Asaf pada ayatnya yang ke-26. Dan ayatnya yang ke-28 bagian yang terakhir. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk bisa menjaga agar hatinya tetap bersih. Yang pertama, Asaf melakukan mendekat kepada Allah. Yang kedua, Asaf tetap dekat kepada Allah. Dan yang ketiga, semakin dekat kepada Allah. Dan sebagai aplikasi dan kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini, supaya kita dapat menikmati segala kebaikan Allah, kita harus selalu menjaga ketulusan. Kita harus selalu menjaga kebersihan hati kita dalam kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di tengah dunia ini. Baik ketika kita ada dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam lingkungan sosial kita. Allah minta supaya kita menjaga hati kita dengan kebersihan, dengan ketulusan, sehingga kita mampu melihat kebaikan yang Allah berikan di dalam hidup kita. Caranya yang pertama, dekat hanya kepada Allah. Dengan kita dekat kepada Allah, kita dimampukan Allah untuk mengatasi rasa iri hati, mengatasi kecemburuan, keinginan-keinginan daging kita, sehingga kita mampu menselaraskan keinginan Allah dengan keinginan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, dengan mendekat kepada Allah, kita bisa melihat kebaikan Allah yang diberikan hanya kepada orang-orang yang tulus, yang bersih hatinya. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak percaya akan Allah. Dan pada akhirnya kita mensyukuri, kita menikmati kebaikan yang Allah berikan. Yang kedua, tetap mendekat kepada Allah. Karena dengan kita tetap mendekat kepada Allah, maka kita akan tetap dipegang hidup kita oleh Allah. Dengan tetap mendekat kepada Allah, Allah tetap menjadi kendali, Allah tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Dan agar kita tetap hidup di dalam nasihat dan tuntunan Allah. Karena di luar daripada Allah, kebinasaan yang menjadi bagian kita. Yang ketiga, semakin artinya lebih daripada,
lebih dari segala sesuatu, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak bimbang dan ragu, dan jadikan Allah itu satu-satunya fokus hidup kita. Dalam segala yang kita kerjakan, dalam segala yang kita lakukan, dalam segala yang kita perkatakan, jadikanlah fokusnya hanya Allah, hanya Kristus, hanya Yesus. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita, sehingga kita akan mendapatkan tempat teraman. Kita mendapatkan perlindungan yang teraman daripada Allah. Kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan Allah di dalam hidup kita. Dan kita bisa menceritakan segala yang dikerjakan Allah, segala kebaikan yang Allah berikan di dalam hidup kita. Kuncinya adalah untuk kita bisa menikmati semua kebaikan Allah. Jagalah hati kita. Jagalah kebersihan hati kita. Jagalah ketulusan hati kita. Dengan demikian, kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Allah di dalam hidup kita. Meskipun dikatakan, dia berkata bahwa meskipun dagingku, dia berkata, meskipun dagingku mengalami kesakitan, dia tetap ingin dekat dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami baca pada hari ini. Mampukan setiap kami untuk sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu, menjaga hati kami dalam kami mengerjakan yang Tuhan percayakan, sehingga lewat hidup kami, kasih Tuhan dinikmati banyak orang. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, bahkan berkati pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Terima kasih Bapa, kami mohonkan berkat atas Pulau Bali, atas bangsa dan pemimpin kami. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.